Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Sarah Fresiman Tampu-Bolon. Saya mengambil pendidikan pasca sarjana teknik sipil di ITS Surabaya. Kebetulan saat ini saya sedang mengambil mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas paper review berjudulkan Performance Measurement of Supply Chain Management, a Balanced Scorecard Approach. Ada dua tujuan dari paper ini. Yang pertama adalah mengartikulasikan pengalaman perencanaan penerapan BSC secara khusus untuk UMKM di India Barat. Dan yang kedua adalah faktor-faktor apa sajakah yang berkontribusi dalam pengukuran kinerja SCM yang sukses di sektor UMKM di India Barat. Pada paper ini juga banyak beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Akan saya jabarkan nanti. Jadi yang pertama adalah Kaplan dan Norton tahun 1992. BSC adalah sarana evaluasi kinerja perusahaan dari 4 perspektif yang berbeda. Dari segi keuangan, proses bisnis internal, pelanggan, dan pembelajaran pertumbuhannya. Jadi yang pertama adalah customer specific, di mana misinya adalah to achieve our vision by delivering value to our customers. Yang kedua adalah financial perspective, dengan misi to success financially by delivering value to our stakeholder. Yang ketiga adalah internal perspective, dengan misi to promote efficiency and effectiveness in our business process. Dan terakhir adalah learning and growth perspective, dengan misi to achieve our vision by sustaining innovation and change capabilities through continuous improvement and preparation for future challenge. Selanjutnya ada Wang Laboratories Inc., di mana menjelaskan bahwa pengembangan sistem ini terdiri dari 4 tingkat. Di antaranya adalah tujuan dan ukuran, isi strategi perusahaan, pasar unit bisnis dan keuangan, tujuan bisnis dan prioritas operasional, dan yang terakhir adalah kriteria dan ukuran operasional. Selanjutnya ada penelitian dari Dickson, Nani, and Folman tahun 1990, di mana kuesioner pengukuran kinerja melibatkan lokakarya untuk pengembangan, merevisi, dan memfokuskan kembali serangkaian ukuran kinerja yang bertujuan dan memiliki keuntungan dalam menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasikan area peningkatan perusahaan dan kinerja yang terkait. Namun, itu tidak dapat dianggap sebagai sistem pengukuran terintegrasi yang komprehensif dan tidak dapat mempertimbangkan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada penelitian dari Mafrinac and Hauser tahun 1994, di mana sistem pengukuran kinerja strategis vital menyajikan alat yang berfokus pada tindakan, yang berkonsentrasi pada strategi organisasi itu sendiri. Konsep dan ide ini dikembangkan dengan pengalaman langsung, jadi langsung kepada praktek daripada segi teorinya untuk pengembangan SCM itu sendiri. Selanjutnya ada penelitian dari Galayenin, Nobel, dan Croft pada tahun 1997, di mana pengukuran kinerja dikembangkan untuk mencapai sistem terintegrasi dengan penggabungan 3 bidang utama suatu perusahaan. Yang pertama adalah manajemen, tim perbaikan proses, dan yaitu adalah tim produksi atau pabrik itu sendiri. Yang terakhir adalah penelitian dari Quang pada tahun 2000, di mana menyajikan secara khusus untuk bisnis berbasis proses modern yang menilai kinerja proses untuk 5 aspek. Pertama adalah pandangan dari keuangannya, kedua pandangan karyawannya, ketiga pelanggan, keempat masyarakat, serta yang terakhir adalah inovasi dan perkembangan. SCM sendiri kita tahu bahwa adalah kepanjangan dari Supply Chain Management. Di dalam SCM ini sendiri ada 8 yang dapat diperhatikan, yaitu adalah analisis, logistik, time to market, plan, distribution, procurement, profit, and management. Jadi, pada penelitian Gunnaskar et al. Tahun 2001, terdapat beberapa matriks dan ukuran kinerja yang paling tepat dari SCM ini sendiri, yang dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah matriks untuk evaluasi kinerja prosedur pesanan yang direncanakan. Ada 3 bagian, yaitu metodenya, waktunya, dan jalur cara pemesanan untuk pelanggan. Yang kedua adalah hubungan kemitraan dengan supply chain. Jadi, hubungan antar stakeholder dalam proses bisnis dan produksi. Yang ketiga adalah mengukur layanan dan kepuasan pelanggan, di mana kita memperhitungkan tentang fleksibilitas waktu permintaan pelanggan serta langkah-langkah apa saja yang mempermudah transaksi dalam pengefisiensi
waktu, dan biaya. Yang keempat adalah matriks tingkat produksi. Ada 3 yang diperhatikan. Yang pertama tentang berbagai produk dan layanan. Kedua, pemanfaatan kapasitas. Dan terakhir adalah efektivitas teknik penjadwalan. Yang kelima adalah evaluasi kinerja pengiriman. Dengan berfokus pada langkah-langkah untuk evaluasi kinerja pengiriman ke arah ke depan. Jadi pengevaluasian setiap paket pekerjaan untuk meningkatkan pengerjaan di masa yang akan datang. Yang keenam adalah keuangan, supply chain, dan biaya logistik, di mana membahas 2 hal, yaitu biaya yang terkait dengan aset dan pengembalian investasi, serta total biaya persediaan atau pengembalian dari modal untuk mendapatkan nilai profit. Jadi dari penelitian Gunasekaran tadi pada tahun 2001 bahwa terdapat teori-teori tradisional, yaitu teori ekonomi ROI, NPV, IRR, di mana ini sering kita gunakan dalam segi marketing perusahaan untuk mengetahui keuntungan dan bisnis plan yang akan direncanakan untuk memperkirakan laba dan rugi suatu perusahaan atau suatu produksi. Dari kerangka evaluasi kinerja ini untuk SCM terdapat matriks kinerja SCM. Kekurangannya adalah kurangnya pendekatan yang seimbang antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Yang kedua adalah pemahaman dalam penggunaan matriks yang digunakan. Yang ketiga adalah kurangnya perbedaan yang jelas dalam penggunaan matriks pada tingkat strategis dan operasional. Kekurangan teori tradisional ini yang menyebabkan munculnya matriks kinerja SCM yang 3 hal ini. Kemudian dari matriks yang dibahas dalam kerangka kinerja ini diklasifikasikan ke dalam tingkat manajemen strategis, taktik, dan operasional, di mana matriks ini dibedakan secara keuangan dan non-keuangan dengan metode penerapan biaya sesuai berdasarkan analisis aktivitas yang dapat diterapkan. Jadi dari segi nilai-nilai matriks strategis, taktis, dan operasional dikembangkan untuk aktivitas apa saja yang terjadi selama pengembangan ide itu, kemudian diakumulasikan baik dari segi keuangan dan non-keuangan, sehingga menghasilkan kesimpulan laba dan rugi yang dapat dijadikan bahan evaluasi SCM itu sendiri. Berikut ini adalah Framework of Metric of Performance Evaluation SCM berdasarkan penelitian Gunasekaran tahun 2001. Di sini kita lihat level pertama adalah strategi, dan di sini ada beberapa poin-poin matriks tersendiri yang bisa kita lihat dibedakan baik secara finansial dan non-finansial. Selanjutnya ada taktikal juga dengan sama dibedakan secara finansial dan non-finansial. Selanjutnya yang terakhir adalah operasional, ada beberapa poin matriks sendiri juga dibedakan secara finansial dan non-finansial yang bisa dijadikan matriks untuk pengembangan SCM. Selanjutnya, matriks kinerja yang menargetkan fungsional yang lebih luas di bidang supply chain. Jadi dari strategi yang penelitian itu dikembangkan oleh beberapa peneliti-peneliti lainnya. Berikut adalah tabel referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengembangkan matriks ketiga matriks tersebut dari segi finansial dan non-finansial. Selanjutnya kita akan membahas BSC dalam segi evaluasi SCM. Balance Scorecard atau yang disebut BSC ini merupakan satu kategori dengan SCM. BSCM ini bertujuan untuk keuangan bertahan hidup atau tujuan keuangan untuk kelangsungan hidup, yang dimana kita berfokus pada arus kas, terus keberhasilan dan pertumbuhan penjualan, kemudian ekuitas, peningkatan pasar. Jadi untuk kelangsungan bisnis ke arah yang ke depan. Selanjutnya matriks kinerja untuk perspektif pelanggan, di mana misi umum mereka mengenai layanan pelanggan serta faktor-faktor yang benar-benar penting bagi pelanggan, serta pelanggan pada umumnya memperhatikan lead time, kualitas produk dan layanan, kinerja layanan perusahaan, dan efektivitas biaya, sehingga matriks ini berhubungan selalu dengan efektivitas dan kemudahan bagi pelanggan itu sendiri. Selanjutnya ada matriks kinerja untuk perspektif bisnis internal. Jadi ini berpusat pada apa yang harus menjadi keunggulan bisnis. Jadi poin-poin di dalam ini bertujuan untuk visi misi suatu bisnis. Selanjutnya ada metrik kinerja untuk perspektif inovasi dan pembelajaran. Ini memperkuat kemampuan keuangan untuk memperoleh profit yang lebih tinggi dari sebelumnya, kemudian mempertahankan
pendapatan yang lebih besar dengan ekspansi atau perkembangan proyek di wilayah-wilayah lainnya untuk mendapat profit yang lebih besar. Selanjutnya, ada penelitian dari Kaplan dan Norton tahun 1996 yang menekankan pentingnya berpegang pada 3 prinsip untuk pengembangan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah sebab dan akibat, yang kedua driver kinerja, ketiga adalah keterkaitan dengan keuangan, dan yang keempat adalah format dan isi keluaran. Di mana ada studi kasus dari penelitian-penelitian itu dan matriks-matriks yang sudah kita jelaskan sebelumnya dimasukkan pada beberapa studi kasus melalui wawancara semi struktur ketiga produsen yang ada di India Barat yang masuk kategori UMKM, yaitu produsen las, produsen kopling, dan produsen lingkungan pabrik manufaktur. Nah, dari ketiga produsen itu kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah perusahaan telah mengambil langkah-langkah mereka dari segi strategis berdasarkan dengan alasan sebab akibat. Tapi ketika diminta untuk memberikan contoh sebab akibat, hubungan yang diklaim antara strategis dan tindakan tampak sangat lemah antar setiap produsen. Yang kedua adalah BSC yang digunakan untuk pengukuran kinerja antar pengawas dan manajemen serta pengawas bertanggung jawab untuk mencapai target. Jadi BSC ini hanya berfokus pada pengukuran kinerja, membantu para produsen-produsen untuk meningkatkan seperti KPI. Yang ketiga adalah kemudahan aplikasi otomasi pengumpulan data, pemrosesan informasi secara elektronik sehingga efisiensikan target yang di masa akan datang. Kesulitan dalam penerapan BSC ini sendiri dari studi kasus UMKM di India Barat ada 3, yaitu kegagalan untuk memasukkan tujuan jangka panjang yang spesifik. Kedua adalah kegagalan untuk menghubungkan poin-poin standar penggerak kinerja melalui hubungan sebab akibat. Yang terakhir adalah kegagalan untuk mengkomunikasikan isi dan alasan untuk kartu skor SCM berimbang. Jadi disarankan penelitian di masa depan untuk menentukan perspektif dan tindakan yang diusulkan adalah perangkat yang diperlukan serta memadai. Dan yang kedua adalah kerangka kerja tersebut mewakili alat SCM yang strategis dan dapat digunakan untuk memantau proyek-proyek tertentu dalam upaya peningkatan kinerja secara umum. Sekian penjelasan dari SCM dan BSC sendiri. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat.